Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmat, berkah dan hidayahnya kita bisa diberikan kesehatan. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya Alfia Ramadhani akan menyampaikan tafsir surat An-Naml ayat 15. Ustazah Siti Aminah MPD yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah. Perlu kita ketahui bahwasannya menuntut ilmu adalah kewajiban mutlak bagi setiap muslim, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Thalabul ilmi fardhatan 'ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu bagi seorang muslim bisa menjadi fardu ain juga fardu kifayah. Apa itu fardu ain dan fardu kifayah? Fardu ain adalah fardu yang mutlak harus dilaksanakan oleh masing-masing individu dan tidak bisa diwakilkan. Contohnya seperti sholat dan puasa. Lalu fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Namun jika sebagian muslim sudah melakukan, maka gugur atasnya bagi muslim yang lain. Contohnya misalnya adalah sholat jenazah. Ilmu yang hukumnya fardu ain artinya ilmu tersebut harus dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Misalnya kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah sholat. Maka menuntut ilmu tentang tata cara sholat, tentang bacaan sholat, tentang hal-hal yang membatalkan sholat itu adalah wajib bagi kita sebagai umat muslim. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Misalnya, ilmu bisa meninggikan derajat seseorang. Ilmu bisa menjadikan manusia tinggi derajatnya di antara manusia-manusia yang lain. Salah satunya dalam surat An-Naml ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalna ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Surat An-Naml ayat 15. Dalam Quran surat An-Naml ayat 15 tersebut dijelaskan bahwasannya Dia atau Allah memberikan kepada Nabi Daud juga Nabi Sulaiman ilmu, baik ilmu duniawi maupun juga ilmu agama. Ilmu duniawi yang Allah berikan kepada Nabi Daud adalah ilmu membuat baju perang. Lalu ilmu duniawi yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah ilmu bisa berbicara dengan hewan. Lalu, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, keduanya berkata dengan kerendahan hati. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami daripada hamba-hambanya. Sikap Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam memperoleh nikmat Allah itu adalah suatu sikap terpuji. Maka dari itu, para alim, para ulama, para kiai menyarankan kepada kita untuk meneladani sikap seseorang yang mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan nikmat. Hal itu menunjukkan bahwasannya kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah tersebut. Kita benar-benar meyakini bahwasannya nikmat Allah tersebut adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita, hambanya. Firman Allah dalam surat An-Naml ayat 15 tersebut juga menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan menegaskan kepada orang-orang yang berilmu supaya memuji ilmu itu sendiri. Walaupun begitu, orang-orang yang berilmu harus tetap bersikap tawadhu, harus tetap bersikap rendah hati, dan harus tetap meyakini bahwasannya di antara mereka
Di antara mereka yang lain masih banyak orang-orang yang lebih alim, masih banyak orang-orang yang lebih berilmu. Keutamaan ilmu yang lain adalah Allah menjadikan ilmu sebagai tolak ukur untuk mengangkat derajat hambanya yang beriman. Keutamaan ilmu yang lain adalah Allah menjadikan ilmu sebagai tolak ukur untuk mengangkat derajat hamba-hambanya yang berilmu. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya orang-orang yang berilmu akan Allah tinggikan derajatnya daripada hamba-hambanya yang lain. Dengan demikian, menjadi suatu kewajiban bagi orang-orang yang ingin derajatnya tinggi, maka dia harus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dengan demikian, menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi seseorang yang ingin derajatnya tinggi. Menuntut ilmu juga salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.